Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Mentah. Sosok raksasa itu meledak dengan kemarahan sambil berulang kali dihancurkan oleh tinju tak kasat mata. Ia meraung dan menghancurkan segala sesuatu yang melewatinya. Bintang-bintang di langit bergemerisik akibat benturan tersebut. Bayangkan saja, bermimpi marah dewa adalah sesuatu yang luar biasa dan dapat membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan membuat sisa ketakutan-ketakutan. Para petani di sini menjadi cetak, bahkan para bangsawan pun merasakan kaki mereka gemetar tak terkendali. Kekuatan sosok itu diperkuat dengan ledakan keras dan berubah menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Apakah tempat ini sudah selesai? Seorang penonton menonton sebelum meningkatkan kekuatan yang menakutkan ini. Hanya sedikit niat namun kamu berani menolak keinginanku. Li Qiye yang masih duduk memfokuskan pandangan dan pikirannya lagi. Ledakan. Kekuatan yang mendominasi langsung muncul seolah-olah seorang penguasa tertinggi secara pribadi mengambil tindakan. Tinju itu terus menghujani pukulan demi pukulan ke wajah sosok itu dengan momentum yang tak terbendung dan menghancurkannya hingga menjadi bubur. Gemuruh. Setiap kali sosok itu ingin melakukan serangan balik, tinju itu kembali dibanting dengan semburan brutal. Sosok itu tidak bisa menolak meskipun ia terbuat dari niat ilahi sebelum kehendak Li Qiye. Akhirnya, sosok itu hancur berkeping-keping sebelum menyebar menjadi partikel-partikel kecil dan berhamburan bersama angin. Di lokasi yang jauhnya bermil-mil jauhnya, dewa yang bermeditasi tiba-tiba berdiri dengan ekspresi dingin. Dia berseru, "Haoer." Dia adalah dewa tertinggi matahari selatan, nenek moyang klan dan kakek Tian Hao. Karena itu, dia hanya pernah bertemu dengan cucunya satu kali namun hal ini tidak mengurangi rasa cintanya yang besar terhadap cucunya. Itu sebabnya dia memberi Tian Hao tanda pelindung. Tapi sekarang, rune dan niat di dalamnya hancur. Dewa tertinggi tahu bertahan apa yang sedang terjadi, karena itu ekspresi jelek. Ini adalah hasutan terang-terangan terhadap dewa tertinggi seperti dia. Musuh yang kuat telah menghancurkan keinginannya dan menunjukkan rasa jelek. Sementara itu, Li Qiye melirik ke arah Li Tian Hao dan berkata, "Jika saya ingin membunuh seseorang, apalagi dewa tertinggi, bahkan seorang kaisar pun tidak dapat melindungi mereka." Brengsek. Pemuda yang putus asa bahkan tidak bisa berteriak sebelum berubah menjadi kabut darah. Bahkan ketika niat ilahi gagal melakukan apapun, karakter tingkat Tian Hao lebih rendah daripada seekor semut di bawah kehendak mutlak Li Qiye. Dalam waktu singkat, semua orang di sini memikirkannya. Para penguasa dan pemimpin hampir terjatuh ke tanah. Bagaimana niat ilahi bisa dihancurkan dengan mudah? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat niat ilahi dalam keadaan tidak berdaya dan putus asa. Hal itu meninggalkan bekas yang dalam dan tak terlupakan di benak setiap orang. Bahkan sang putri menjadi serius. Dia jauh lebih kuat dari siapapun di sini jadi dia memahami situasi gawatnya. Tatapan tajam Li Qiye sebelumnya terlalu berat untuk diterima. Itu adalah semacam mata tertinggi yang bisa menguasai segalanya. Sementara itu, 4 orang dari pohon sagu terpesona oleh dominasi Li Qiye dan tidak bisa bereaksi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya beraksi, menghancurkan niat ilahi sampai mati. Bayangkan saja, jika Li Qiye ingin menghancurkan sekte mereka, dia hanya perlu menjentikkan jari untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Tis Huweng merasakan butiran keringat mengalir di tubuhnya. Keberadaan sekte mereka dulunya bergantung pada keinginan pria ini. Hei, dari mana orang ini berasal? Apakah ada dewa tertinggi yang melindunginya juga? Kerumunan itu akhirnya tenang dan seorang guru berbisik. Mereka menjadi takut pada pria berpenampilan biasa ini dan yakin bahwa latar belakang luar biasa dengan keberadaan kuat dalam bayangan yang melindunginya. Dari awal hingga akhir, Li Qiye bahkan tidak mengangkat satu jari pun dan budidayanya terlalu jelas. Itu berarti orang lain telah menghancurkan niat ilahi sang dewa. Untuk menyelesaikan tugas ini, harus ada dewa tertinggi yang hadir secara pribadi. Hal ini menunjukkan status besar orang tersebut, dia pasti berasal dari garis keturunan-keturunan. Hal ini memicu pertanyaan berikutnya. Mengapa seseorang dari keturunan-keturunan bergengsi ini memiliki budidaya yang lemah? Apakah ini karena bakatnya,
Hanya seorang ahli sejati seperti putri ini yang dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun di belakang Li Qiye. Meskipun dia tidak melakukan tindakan fisik, dia menggunakan keinginannya untuk menghancurkan niat ilahi. Kehendak dan hati Dao seperti apa yang diperlukan untuk melakukan hal itu. Hanya seorang kaisar yang mampu melakukan hal ini. Setelah menunjuk Jinlong dan Tian Hao, Li Qiye akhirnya menatap sang putri dan berkata, "Siapa namamu?" Dia berbicara dari tempat yang kuat hingga membuat banyak orang takjub. Putri mereka adalah karakter yang tidak dapat dijangkau tetapi Li Qiye memandang rendah dirinya. Nama gadis kecil ini adalah Jilin Mengying. Sang putri ragu-ragu sejenak dan tidak tahu sebutan kehormatan yang tepat untuk digunakan dalam percakapan ini. Pria di depan sungguh tak terduga. Keturunan Raja Abadi Jilin, garis keturunan yang baik. Li Qiye berkomentar dengan santai. Kelompok Tishu Weng setuju. Putri kejayaan mereka memiliki bakat yang sempurna dan budidaya yang tak terduga namun dia hanya berkata, bukan garis keturunan yang buruk. Apakah dia memuji atau meremehkannya? Bagaimana aku harus memanggilmu? Dia akhirnya bertanya. Dia tidak memahami masalah ini karena tidak mengetahui siapa pria ini sebenarnya. Apakah dia seseorang dengan latar belakang hebat atau seorang kaisar yang menyamar? Dia tidak tahu apa-apa. Klanmu memiliki ikatan yang sangat penting denganku, lupakan saja, karena pertimbangan klan, aku akan menerimamu sebagai pelayan. Panggil aku bangsawan muda sekarang. Li Qiye berkata dengan santai. Banyak rahang yang hampir jatuh ke tanah setelah penonton mendengarnya. Apa yang dia katakan? Orang-orang tidak bisa tenang sama sekali. Putri mereka adalah dewi yang tidak dapat dijangkau, namun Li Qiye membuatnya terdengar seolah-olah dia hanyalah seorang pelayan, dan merupakan suatu kehormatan bagi dia untuk menjadi pelayannya. Semua ini terlalu keterlaluan. Shen Xiaoshan juga tidak percaya. Dia tidak ingin menunggunya di masa lalu karena dia berjemur. Dia telah berubah pikiran sejak itu. Namun saat ini, Li Qiye masih memperlakukan sang putri seperti seorang pelayan. Dia sangat menghormati sang putri, namun di mata Li Qiye, sang putri hanyalah seorang gadis biasa. Dia akhirnya mengerti bahwa dia bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa menunggunya adalah kehormatannya. Sekarang, ini memang merupakan kesempatan yang beruntung. Yang lain ingin sekali mendapatkan kekayaan seperti itu, bisa tetap berada di sisinya dan mendapatkan perlindungannya. Dia mulai memahami betapa beruntungnya dia. Sang putri sendiri tercengang. Itu bukan karena dia sombong atau apapun tapi dia akan menjadi penerus warisan Dao Jilin. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani mengklaim dia sebagai pembantu? Li Qiye menyela saat sang putri, klan Jilinmu memiliki jenis teh abadi yang bagus. Buatkan panci untukku. Sang putri kembali terkejut. Pria ini tidak menahan diri dan benar-benar menyuruhnya berkeliling seperti pelayan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang sangat halus muncul di samping sang putri dan menyerahkan kotak teh yang tampak tua sebelum menghilang lagi. Kakek ini cukup pintar. Li Qiye tersenyum tenang pada lelaki tua itu. Orang tua itu adalah leluhur yang memberikan petunjuk kepada sang putri dalam bayang-bayang selama ini. Dia menghela napas dan secara pribadi menyiapkan api untuk merebus sepoci teh untuknya. Kerumunan tentu saja mengejutkan dengan perkembangan ini. Sesaat kemudian, Shen Xiaoshan menenangkan diri dan membantu sang putri dengan mencari lebih banyak kayu bakar untuk menyalakan api. Dia tidak berani mengatakan apa-apa dan memahami betapa sulitnya menjangkau Li Qiye. Itu salahnya karena awalnya sangat kecil. Bagi para ahli di sini, hanya bisa melihat sang putri saja sudah merupakan suatu kemuliaan. Disukai olehnya bahkan lebih besar seperti yang didiktekan oleh nenek moyang. Pemuda seperti He Chen merasakan hal yang sama. Tapi sekarang, dewi dalam pikiran mereka sedang merebus teh untuk Li Qiye seperti seorang pelayan. Siapa lagi di dunia ini yang akan menikmati perlakuan setingkat ini? He Chen mengira dia memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Dia berada di samping harta karun selama ini karena ketidaktahuan dan telah menyia-nyiakan kesempatan dalam beberapa hari terakhir bersama Li Qiye. Setelah tehnya habis, sang putri secara pribadi memegang secangkir. Ini adalah pemandangan yang luar biasa dan patut ditiru, keindahan yang menyajikan kualitas. Semua orang di sini tidak pernah berani membayangkan hal seperti itu tetapi bagi Li Qiye, ini terlalu luar biasa. Putri Jilin hanyalah gadis lain di matanya.
Bahkan putri kaisar sejati pun pernah melayaninya di masa lalu, apalagi sang putri. Rasanya cukup mengingatkan. Li Qiye menyesapnya dan berkata dengan nada emosi. Sang putri terguncang setelah mendengar ini karena dia memahami beberapa petunjuk setelah mendengarkan dengan cermat. Dia mengalihkan fokusnya ke bintang-bintang di langit lagi untuk menghitung penampakan mayat tersebut. Sesekali, dia menyesap teh lagi sementara sang putri terus mengisi cangkirnya seperti pelayan biasa. Dia juga ikut mengamati bintang-bintang di langit tetapi tidak dapat memahami misteri di dalamnya, hanya sedikit petunjuk, seperti menyadari bahwa dia sedang mengumpulkan koordinat spasial dan memantulkannya di tanah yang tidak menyenangkan. Sekarang jelas bahwa dia datang ke tempat yang tidak menyenangkan. Sepertinya rumor tentang harta karun yang keluar tidak sepenuhnya tidak berdasar. Setelah sekian lama, akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu lokasi jenazah. Dia halus menarik dan akhirnya disaring teh yang luar biasa ini, membiarkan rasa unik meresap ke ujung lidahnya. Terlalu banyak orang, terlalu banyak mulut. Tinggalkan kami. Li Qiye dengan lembut menunjuk lengan bajunya ke arah 4 orang dari pohon sagu dan diperintahkan. Keempatnya diam-diam pergi tanpa berani mengganggu Li Qiye. Sang putri juga memposisikan lengan bajunya untuk memberi tanda agar semua orang pergi. Semua ahli di puncak pergi tanpa mengucapkan kata pun. Li Qiye dan sang putri adalah satu-satunya yang tersisa untuk menikmati angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Dia akhirnya memperhatikannya dengan cermat dengan keseluruhan tak terkendali, mulai dari atas ke bawah. Dia memiliki sikap alami dan membiarkan, dapat mengatakan bahwa tidak ada niat untuk tidak menghormati. Kamu benar-benar terlihat seperti Jilin Immortal Monarch meskipun kamu seorang perempuan, terutama matamu. Li Qiye berkata setelah menilai dirinya sendiri. Kamu telah melihat nenek-nenek moyang kita, sang putri bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qiye tidak menjawab dan hanya tersenyum sambil menyesap tehnya lagi. Dia menamparkan kursi di sebelahnya, menyuruhnya duduk. Sang putri dengan tenang duduk tanpa ragu-ragu dan balas menatap. Satu-satunya hal yang luar biasa dari manusia biasa ini adalah matanya yang tak terduga. Orang-orang akan termakan dengan menatap mereka. Mata adalah jiwa jendela. Setelah melihat matanya, sang putri mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memata-matainya. Sungguh momen yang memuaskan untuk minum teh dan menikmati angin sepoi-sepoi ditemani keindahan. Li Qiye menjawab tanpa berkata apa-apa. Hal ini mendorong sang putri untuk melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, dia menatap ke kejauhan dan bertanya dengan lembut, apakah ada berita tentang Nightfall Immortal Monarch Anda? Sang putri tidak mengharapkan pertanyaan ini. Setelah perenungan singkat, dia menenangkan kepalanya, tidak ada untuk saat ini, atau setidaknya 2 leluhur lainnya belum memberitahu kami apapun sehubungan dengan malam leluhur. Nightfall adalah raja ketiga di klan mereka, satu-satunya perempuan dan juga yang terkuat. Dia memiliki 11 istana dan 11 surat wasiat, jauh lebih kuat dari nenek moyang mereka, Raja Abadi Jilin. Dia hanya berpikir lagi untuk menjadi kaisar puncak. Untuk klan mereka, Jilin Immortal Monarch adalah orang yang menciptakan klan mereka tetapi Nightfall Immortal Monarch adalah orang yang membuat mereka tak tersentuh. Bagaimanapun, kaisar seperti itu terlalu kuat, lebih dari cukup untuk meremehkan siapapun. Hanya seseorang seperti kaisar dunia yang lebih kuat darinya. Sebagai salah satu dari sedikit kaisar wanita yang kuat, dia tidak ragu mengambil waktu sebelum bergabung dengan ekspedisi ke-6 yang dimulai oleh Kaisar Abadi Qizen. Belum ada kabar yang sama sekali tentang kaisar sehingga tidak ada yang tahu hasil ekspedisi tersebut. Li Qiye sudah tahu jawabannya tapi dia masih harus bertanya sambil mencari secercah harapan. Sayangnya, dia tahu betul bahwa tidak ada keberuntungan yang bisa dibicarakan setelah mendaki jalan itu. Dia mengeluh sambil menghela nafas kecewa, jarang ada teman di jalan Dao yang sulit, berapa banyak yang mendapat hak istimewa untuk menjadi tua seiring berjalannya waktu. Setelah banyak pertemuan dan pertemuan dekat dengan kematian, hati menjadi mati rasa, tidak cukup. Dia tahu bahwa ini adalah semacam siklus, nasib setiap kaisar. Meski begitu, dia tetap mengharapkan keajaiban. Tidak mudah untuk menjadi seorang kaisar. Dia memandang sang putri dan berkata, tetapi lebih sulit lagi bagi mereka untuk menghadapi nasib mereka. Sebelum kenaikan, mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri tetapi tidak demikian setelahnya.
Sang putri tergerak setelah mendengar ini dan memikirkan banyak legenda mengenai kaisar yang pernah dia dengar di masa lalu. Li Qiye menatap langit di atas sambil mengenang. Orang-orang terus berangkat satu demi satu. Ini adalah perasaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di puncak. Oleh karena itu, banyak kaisar yang jarang bertanya tentang alam duniawi setelah memasuki navigasi. Mereka berhenti memedulikan keturunan mereka. Ini adalah salah satu cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan batasan-batasan duniawi. Tidak peduli siapa mereka, setelah menghabiskan terlalu banyak waktu dan melihat orang-orang meninggalkan satu persatu, hati Dao mereka pada akhirnya akan terpengaruh. Waktu sungguh kejam. Terlalu terlibat dalam masalah ini akan membuat orang menjadi gila. Mereka akan menjadi orang suci atau iblis, bukan lagi makhluk biasa. Generasi demi generasi berlalu dan Li Qiye harus mengantar orang pergi atau bahkan menguburkan kekasihnya lebih dari sekali. Dia mengirim kaisar dalam perjalanan menuju perjalanan akhir yang tidak diketahui. Mereka semua tahu tidak ada jalan kembali tetapi masing-masing kaisar masih berani melangkah maju. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan dihasilkan dari ekspedisi ini, tetapi dia tidak berdaya dalam melakukan perubahan besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran terakhir di akhir dunia. Dia menginginkan jawaban di tempat itu, sama dengan semua kaisar. Qian Suyun juga mencari jawaban. Namun, penjelasannya berbeda-beda untuk masing-masingnya. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama di akhir dunia, solusi yang mereka usulkan berbeda. Putri Jilin memperhatikan pria yang sedang memikirkan hal itu. Tiba-tiba jantung bergetar seolah ada sesuatu yang mempengaruhi bagian terdalamnya. Dia masih biasa seperti sebelumnya tetapi ada perasaan aneh yang terpancar. Dia tampak abadi dan ternoda oleh karma waktu. Ada perubahan suasana yang terjadi di sekitarnya. Matanya yang mencakup segala sesuatu di dunia, emosi, dewa dan iblis, yang berharga, dan kehidupan biasa di 3000 dunia. Tampaknya pria ini telah mengalami siklus yang tak terhitung jumlahnya. Dia terus tidak berubah sepanjang waktu. Jantungnya yang tak tergoyahkan berdetak dengan ritme yang sama dengan jantung dunia. Lautan berubah ladang menjadi murbei, semua hal berubah dan berubah kecuali hati dan dinginnya yang tiada henti serta langkahnya yang penuh tekad. Saat itulah sang putri berpikir bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Ada karisma yang tidak dapat rusak yang tidak memiliki penampilan fisik atau bahkan temperamen. Itu dianugerahkan kepadanya selama bertahun-tahun, akumulasi waktu yang dipol oleh revolusi tanpa akhir di 3000 dunia. Karisma ini unik dan tidak terbatas. Hatinya meninggalkan tubuhnya. Butuh waktu lama sebelum dia pulih dan tersenyum masam. Dia mengusap keningnya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Li Qiye kembali ke bumi beberapa saat kemudian dan membayangkan, klanmu telah menerima barang setelah ekspedisi ke-6. Itu adalah sesuatu yang jatuh dari atas, mungkin langsung ke klanmu. Dia menunjuk ke langit. Bagaimana kamu tahu? Sang putri berteriak tetapi setelah terkejut, dia tidak berpikir terlalu aneh. Pria tak terduga ini mengungkapkan segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, ya, bangsawan muda. Kami memang mendapatkan sesuatu. Mereka sudah memilikinya selama beberapa tahun tetapi tidak dapat memahami misterinya. Itulah alasan mengapa mereka ingin merekrut manusia dan penggarap yang ahli dalam rune kuno. Apa yang kedua rajamu katakan? Li Qiye bertanya. Sang putri menggelengkan kepalanya, nenek-nenek moyang kami mengatakan bahwa kedua raja kami tidak ingin mengambilnya dan hanya mengatakan bahwa itu sangat bergengsi. Dia sedang menunggu takdirnya. Tidak apa-apa, Li Qiye dengan lembut menghela nafas, mereka tidak ingin ditarik ke dalam peristiwa karma ini sehingga mereka terus bersembunyi. Itu bisa dimengerti. Eksekusi surgawi yang terjadi di atas sungguh menakutkan. Jadi kamu tahu apa itu? Bisakah Anda memberitahu kami? Sang putri harus bertanya. Nenek moyang dari klannya telah bersumpah sepanjang waktu tanpa hasil apapun. Bahkan tanpa kedua raja tersebut, klan ini masih penuh dengan ahli dan master. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengenali benda tersebut hanya memicu minat lebih lanjut dari para leluhur. Terlebih lagi, bahkan raja mereka memuji barang tersebut. Itu berarti benda itu memang tiada taranya. Aku akan mengetahuinya begitu aku melihatnya. Beritahu orang tuamu bahwa aku ingin melihatnya secara langsung, kata Li Qiye. Sang putri sedikit terkejut. Barang itu adalah salah satu rahasia utama mereka.
Belum lagi orang luar, bahkan murid mereka pun tidak bisa melihatnya. Dia adalah penerus warisan mereka di masa depan, namun dia hanya melihatnya sekali. Namun demikian, dia setuju, saya akan memberi tahu para leluhur. Mudah-mudahan mereka bisa mengatur sesuatu. Dia tidak bisa mengambil alih masalah ini jadi dia hanya bisa melakukan sebanyak ini untuknya. Li Qiye tersenyum dan kembali menatap langit. Itu sama sekali bukan urusan klan. Hanya karena rasa hormat dan persahabatan dia memilih untuk bertanya terlebih dahulu. Anak muda yang mulia, apa tujuanmu di sini? Dia bertanya. Li Qiye menjawab, Dewa Gila telah mati begitu lama, sudah waktunya tubuhnya muncul tetapi jika tidak, aku akan tetap menyeretnya keluar. Dia menginginkan persenjataan putih di tempat ini terlepas dari apakah itu keluar sendiri atau tidak. Mayat itu masih belum ditemukan, orang-orang percaya bahwa semua harta karunnya juga ada di sana. Sang putri berkomentar dan sangat menyadari rumor ini karena letaknya di Jilin. Klanmu tidak kekurangan harta, harta karun Dewa Gila mungkin tidak buruk tapi tidak bisa dibandingkan dengan harta rajamu. Jangan bilang kamu di sini untuk mereka. Li Qiye mendengus dan berkata, serahkan saja pada takdir. Sang putri tersenyum. Ketika dia tersenyum, itu sudah cukup untuk meremehkan kerajaan sehingga bisa mempengaruhi semua pria muda. Dia melanjutkan, klan kami sudah mengetahui bahwa sesuatu yang jahat mungkin akan muncul setelah melihat fenomena visual. Itu sebabnya saya di sini untuk mencegahnya, demi menyelamatkan warga negara kita. Masuk akal bagi klan untuk khawatir karena tempat yang tidak menyenangkan ini berada tepat di perbatasan mereka. Jadi, merekalah yang akan menderita terlebih dahulu jika ada makhluk jahat yang keluar. Mereka tidak ingin kejadian serupa yang menghancurkan dunia terulang kembali. Tempat ini mungkin sedikit ganas tetapi hanya ada sisa-sisa keputusasaan dan kebencian di atas energi pembunuh kaisar abadi. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak ada makhluk jahat di sini. Dewa Gila kuat pada saat itu, tetapi panah itu mencakup dao memanah yang terhebat. Dia benar-benar hancur, tidak ada jalan kembali dari itu terlepas dari betapa hebatnya cara yang dia miliki. Belum lagi dewa tertinggi, bahkan seorang kaisar pun akan mati jika mereka gagal memblokirnya. Li Qiye berkomentar dengan antusias. Meskipun kaisar abadi di Yijian bukanlah kaisar yang paling cemerlang atau terkuat dari 9 dunia, tidak diragukan lagi bahwa keahlian memanahnya adalah yang nomor 1. Itu sebabnya sebagai keturunannya, perjalanan Jian Wushuang masih panjang untuk menguguli dia dalam hal memanah. Jalannya akan panjang dan sulit. Li Qiye akhirnya menemukan apa yang diinginkannya dari bintang-bintang di atas dan berkata pada sang putri, beritahu kakekmu terlebih dahulu. Saya akan mengunjungi klan Anda setelah saya selesai di sini. Sang putri terus menampilkan sosoknya yang pergi. Dia akhirnya menghela nafas dan pergi untuk menyampaikan pesan. Kabut itu menyerupai tinta di kedalaman tanah yang tidak menyenangkan. Orang akan mengira mereka berada di bawah wadah tinta. Kabut ini cukup pekat dan hampir mencair. Ada satu bintang pecah di atas bumi yang retak. Itu cukup besar untuk menutupi sebagian langit. Ada satu kolam khusus di sini dengan darah kental berwarna hitam. Semakin banyak yang keluar dari tanah seolah-olah ada persediaan yang tak ada habisnya di bawah. Mayat besarnya seukuran bukit terapung di kolam ini. Namun karena bentuknya yang padat, orang akan dengan mudah salah mengiranya sebagai bukit jika bukan karena bentuk tubuhnya. Lao Liu berteriak dan menyeret tubuhnya ke pantai. Nafasnya tersengal-sengal setelah menyelesaikan tugas karena kelelahan. Seseorang di levelnya dapat dengan mudah memindahkan gunung dan lautan. Namun, dia masih merasa menggerakkan tubuh ini cukup melelahkan. Ukuran saja bukanlah indikator yang baik untuk menentukan beratnya. Ini adalah mayat dewa yang memiliki 11 totem, hanya disingkirkan lagi untuk menjadi dewa kuno. Keberadaan seperti itu cukup menakutkan dengan tubuh sebesar langit. Hal ini tetap berlaku meskipun dia sudah lama meninggal. Akhirnya keluar, bagus, lebih sedikit usaha untuk mengeluarkannya dari tanah. Li Qiye mengangguk dan berkata, Ais, aku bisa mati sekarang. Lao Liu berlumuran kotoran sambil terengah-engah. Li Qiye menatapnya dan berkata dengan datar, bentuk aslimu bisa menghancurkan galaksi dengan mudah, apalagi mayat ini di sini. Hehehe, nenek-nenek kecilku, tolong jangan bermain seperti itu. Lao Liu tersenyum canggung, jika tuanku mengetahui aku sedang bermain-main di sini, dia pasti akan menghancurkan kakiku.
Dia menyembunyikan tubuh aslinya untuk bermain-main di Jilin dan melarikan diri dari sektenya. Jika dia mengungkapkannya dan kekuatan aslinya, para senior dari sekte akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, dia akan dibawa kembali ke sektenya untuk dihukum oleh alarm. Itu hanya masalah waktu, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Lao Liu merasakan kulitnya kesemutan. Tentu saja, dia tahu bahwa hal itu tidak bisa dihindari, tetapi satu hari lagi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia akan menikmati hidup hari demi hari. Dia membersihkan darah hitam dari mayat itu untuk mengungkapkan wujud aslinya. Dewa gila memiliki ciri-ciri yang brutal dan masih memiliki aura yang megah, tidak ada yang berani bermegah di hadapannya. Ada tanda tongkat di dahi. Itu masih bersinar seperti sebelumnya seolah-olah terbuat dari emas. Dia berasal dari ras surga, karena itu tandanya unik. Ditambah lagi, karena 11 tumnya, tongkatnya telah mencapai tingkat paling bergengsi. Bahkan waktu tidak dapat menghapus simbol penentu ini. Mayat Dewa 11 Totem, jika keilahiannya masih ada, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Lao Liu berkomentar, jika itu terjadi, tongkat kerajaan ini saja akan menjadi senjata tertinggi, cukup untuk menekan semua orang. Rumor mengatakan bahwa Dewa kuno pertama dari 13 benua telah mengalahkan Kaisar Langit Nether sebelumnya dan bahkan menantang Kaisar Langit Asal. Gelarnya tidak dapat disembunyikan. Tentu saja, tidak perlu dijelaskan betapa kuatnya Origin. Ini adalah Kaisar Agung dengan 12 wasiat, ekspedisi permulaan kedua. Nether juga merupakan karakter yang menakutkan. Dia adalah orang pertama yang memiliki 11 surat wasiat setelah Kaisar Abadi Purewut memulai era Kaisar Agung dan bahkan membantu Origin muda. Sayangnya, dia masih kalah dari Dewa kuno yang tak dapat disembunyikan, sebuah bukti kekuatan makhluk ini. Tentu saja, ada yang mengatakan bahwa Inconcealable adalah dewa kuno terkuat di antara mereka semua. Namun pada akhirnya, ini menunjukkan betapa kuatnya dewa gila dengan 11 totem. Jika jenazahnya masih memiliki keilahian, itu akan sangat berharga seperti yang dikatakan Lao Liu sebelumnya. Panah dari Kaisar Abadi di Yijian tidak terlalu bagus. Li Qiye merangkum dan menjelaskan, meskipun serangan itu berasal dari banyak ruang, itu bukan hanya serangan biasa dari Kaisar. Itu adalah pukulan pamungkasnya yang merupakan buah dari usaha seumur hidup dan kedalaman ekstrim dari keahlian memanahnya. Jika tidak, eksekusi surgawi tidak akan terjadi setelahnya. Fakta bahwa tubuh Dewa Gila masih ada di sini setelah serangan itu menunjukkan betapa besar kekuatannya. Mengenai keilahiannya, mungkin tidak banyak yang tersisa dan waktu akan mengurusnya nanti. Pertarungan saat itu terjadi dalam satu gerakan, yang mengejutkan seluruh 13 benua. Fakta bahwa Dewa Gila mati dengan tubuh utuh sungguh mengagumkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lao Liu memandang Li Qiye dan berkata, mungkin perlu waktu beberapa dekade bagi saya untuk masuk ke dunia internalnya. Li Qiye memandangi tubuh itu dan melompat ke dahi. Dia meletakkan tangannya pada tongkat simbol dengan energi kekacauan yang berputar. Berdengung, tongkat kerajaan itu mengeluarkan cahaya abadi dan menjadi lebih mempesona dari sebelumnya seolah-olah hidup kembali. Masuk, Li Qiye memerintahkan. Dengan suara retak, dahi retak seperti lembah dan Li Qiye menghilang ke dalam. Sejak Li Qiye menjadi yang pertama, Lao Liu berhenti khawatir dan terjun ke dunia internal juga. Itu adalah dunia yang gelap tanpa kehidupan apapun. Siapapun yang melihat ke atas akan disambut dengan langit hitam tanpa bintang, tidak ada cahaya di tempat ini. Saat melihat ke depan, seseorang dapat melihat 12 istana besar, setinggi surga. Mereka memberikan perasaan tidak bisa dipanjat. Sayangnya, warnanya redup dan berbintik-bintik. Bahkan ada yang retak dan hampir roboh. 12 istana dan 11 totem. Meskipun totem benar-benar mati dan hancur, istana takdir masih ada. Mereka cukup tangguh. Lao Liu menyatakan secara emosional. Setelah kematian Dewa Gila, bahkan 11 totemnya pun berubah menjadi abu. Namun, di bawah kekuatan destruktif seperti itu, istana-istana tersebut masih ada. Seberapa tangguhkah mereka? Istana telah mengalami pemolesan yang jumlahnya tak terhitung. Bagi seorang yang berkuasa, sampai batas tertentu, istana adalah segalanya. Tanpa istana, tidak ada apa-apa. Li Qiye mengangguk, tetapi istana-istana ini masih rusak setelah serangan panah. Alangkah baik jika mereka terpelihara dengan sempurna.
Lao Liu mengeluarkan air liur. Li Qiye tersenyum dan berkata, Dewa tertinggi dan Kaisar tidak akan mati begitu saja tanpa serangan yang fatal. Jika terjadi kematian, mereka tidak akan bisa mempertahankan istananya. Tapi, aku pernah mendengar Kaisar Agung meninggalkan istana yang sempurna untuk melindungi keturunan mereka. Lao Liu berpikir sebelum berbicara. Li Qiye setuju dengan sedikit pendapat, memang benar, seorang Kaisar Agung telah menyelesaikan tugas ini, dan ini adalah hal terbaik yang dapat dilakukan seorang kaisar untuk melindungi keturunan mereka, termasuk tetap hidup. Ini karena meskipun mereka masih ada, eksekusi surgawi pada akhirnya akan terjadi. Jadi, jika mereka berada di samping anak-anaknya saat ini, itu akan menjadi bencana bagi semua orang. Namun, istana adalah jaminan teraman di dunia ini, berkah terbesar yang memungkinkan anak-anak mereka hidup tanpa rasa khawatir. Namun pada akhirnya, ini sangat menyakitkan dan sulit. Li Qiye menghela nafas ketika dia sampai pada titik ini. Lao Liu teringat setelah mendengar ini, menyadari pentingnya dan kesulitan di balik meninggalkan istana. Jika seorang kaisar ingin melakukan hal ini, harga dan rasa sakit yang harus dibayar sungguh tak terbayangkan. Coba pikirkan, seberapa besar kecintaan mereka menjalankan tugas ini meski menderita kesakitan demi melindungi keturunannya. Pergilah melihat-lihat. Li Qiye berkata pada Lao Liu, di luar persenjataan putih, kamu bisa memiliki semua harta karun lainnya. Hehehe, kalau nenek moyang bilang begitu, maka orang rendahan ini tidak akan terlalu pendiam. Terima kasih. Lao Liu menjadi bersemangat dengan kilatan terang di matanya sebelum membungkuk ke arah Li Qiye. Dewa gila pasti telah mengumpulkan harta dan artefak yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Di luar persenjataan yang tiada taranya, harta karun lainnya sudah cukup luar biasa untuk membuat Lao Liu menjadi sangat kaya. Tentu saja, meskipun Li Qiye tidak memberikan kata-kata apapun, dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Hadiah yang diterima Li Qiye saat ini menunjukkan betapa dia menyukai Lao Liu. Lao Liu menatap kedua belas istana, harta karun di matanya. Pria bahagia itu tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu, itu. Dia secara acak memilih satu sebelum berlari menuju aula utama istana itu. Hahaha, siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Ketika Lao Liu mendekat, sebuah suara yang tiba-tiba terdengar dari atas. Ya Tuhan, Lao Liu menjadi pucat karena terkejut. Benar, ini aku. Suara itu terdengar lagi, siapa sangka orang yang masih mengingatku setelah jutaan tahun, betapa jarangnya. Oh ibu, Lao Liu benar-benar ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Li Qiye, leluhur, tolongkan aku, dewa gila belum mati sepenuhnya. Dia tampak seperti kura-kura yang mengintip keluar dari cangkangnya saat ini, siap membiarkan Li Qiye menangani sendiri langit yang runtuh. Itu bukan karena dia berpura-pura tapi reputasi dewa gila terlalu terkenal. Eksistensi dengan 11 totem dapat mengancam 13 benua di generasi manapun. Dia tidak akan lebih lemah dari seorang kaisar biasa, tidak, dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kaisar. Bayangkan saja, seseorang akan membodohi dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa mereka tidak takut ketika menghadapi keberadaan seperti itu. Lao Liu sangat kuat tetapi dia masih junior. Tindakan terbaik baginya adalah berlari sejauh mungkin. Melawan dewa gila hanya akan mengakibatkan kematian. Hanya kaisar puncak yang bisa menghadapi orang ini. Li Qiye mendongak dan tersenyum, berhentilah mencoba berdandan seperti dewa. Jika dewa gila masih hidup, dia tidak akan membiarkan mayatnya membusuk seperti ini. Hahaha, junior, apa yang kamu tahu? Hancurkan dan bangun kembali, dari kematian datanglah kehidupan, bagaimana orang sepertimu bisa memahami hal ini? Suara itu menjawab dengan nyaring. Benarkah? Li Qiye menyebarkan, jika kau benar-benar dewa gila, maka lakukanlah kinerja energi. Aku akan mengusirmu ke alam baka demi makhluk yang telah kau bunuh. Kau pantas mendapatkan kutukan abadi. Usir aku. Suara itu merengut, junior, akulah yang akan mengirimkan jiwa bodohmu menuju cahaya. Dengan itu, cahaya berbintang turun dari atas. Dunia kegelapan yang sunyi dan tak bernyawa diserang oleh cahaya bintang di mana-mana. Berdengung, tampaknya dunia baru sedang terbuka dan kedua belas istana menghilang. Hanya hamparan las yang tersisa dengan galaksi-galaksi yang mengalir dan planet-planet langit.
Bintang-bintang begitu dekat dengan mereka dan memberikan perasaan bahwa seseorang benar-benar dapat memahami benda-benda angkasa ini, bahwa mereka adalah pusat dunia. Berdengung, satu galaksi berubah menjadi sebuah jembatan, meluas dari kaki Li Qiye hingga kedalaman ruang angkasa. Di tempat ini, energi abadi berkembang seiring dengan hukum. Orang bisa melihat sosok abadi yang misterius. Hal ini menimbulkan rasa kerinduan yang iri. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh agung berdiri di atas jembatan ini, terlalu samar untuk terlihat jelas. Cahaya suci yang dipancarkannya menjadikannya tampak seperti utusan penyambutan ke dunia abadi. Anak muda, meskipun kamu tanpa malu-malu membual, pertemuan kita di sini masih merupakan sentuhan takdir. Biarkan aku membawamu ke kerajaan abadi. Suara sosok itu sangat hangat dan ramah karena selaras dengan Grand Dao. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Kerajaan ini nyata. Lao Liu mengintip dari belakang Li Qiye dan menatap kerajaan yang terang itu. Kurangi melamun. Li Qiye menamparkan bagian belakang kepalanya dan tertawa, ini hanya omongan biasa yang menyihir, bagaimana mungkin pemancarmu tidak bisa melihat ini? Apakah kamu terlalu takut untuk berpikir jernih saat ini? Dia melanjutkan, ini hanya permainan anak-anak namun kamu berani melakukannya sebelum aku. Dengan itu, matanya bersinar terang, retakan. Li Qiye tidak mengerahkan kekuatan apapun, tatapannya yang melihat kebenaran menghancurkan semua ilusi yang menyihir. Galaksi, bintang, jembatan, dan sosok agung semuanya muncul seperti gelembung udara. Langit kembali gelap dan sepi, tidak ada kerajaan abadi sama sekali. Junior, berani menghancurkan seni ketuhananku. Aku akan selamanya menjadi belatung di tulangmu. Suara gelap itu menjadi sangat marah. Angin kencang melanda daerah itu dengan kabut hitam. Kabut ini seolah memiliki kehidupannya sendiri dan menduduki keduanya seolah ingin menyusup dan mengambil alih mereka. Sial, apa-apaan ini? Lao Liu segera menyegel tubuhnya setelah melihat ini. Iblis, cukup main-main. Li Qiye tertawa dengan mata berkedip lagi. Ledakan. Dua sinar cahaya tak berujung keluar dari matanya seperti dua pilar yang melintasi waktu itu sendiri. Mereka mengunci kabut gelap dan menariknya ke langit sebelum memutarnya dan menangkapnya di dalam. Sinar sementara. Lao Liu merasa iri melihat sinar dari mata Li Qiye. Junior muda seperti mereka tidak mungkin mengalami hal seperti itu. Ini membutuhkan kehidupan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memungkinkan penggunanya untuk melihat semua kebenaran, asal-usul, dan misteri. Itu adalah salah satu hal paling berharga di dunia, yang diciptakan oleh pengalaman dan waktu. Kabut hitam memaksakan wujud yang menyerupai di hadapannya. Bentuknya hanya sebesar telapak tangan dan tampak seperti makhluk dengan taring tajam, sayap berduri, dan wajah garang seperti setan kecil. Siapa kamu? Biarkan aku sekarang juga atau aku tidak akan membiarkanmu. Makhluk kecil itu masih tetap ganas seperti biasanya dan meneriaki Li Qiye. Apa itu? Lao Liu bertanya dengan rasa ingin tahu, menganggap sikap agresifnya cukup aneh. Li Qiye berkata, itu adalah kebencian yang ditinggalkan oleh dewa gila sebelum kematian. Itu terlalu kuat dan menjadi makhluk hidup. Klan Jilin benar jika khawatir, ini pada akhirnya akan menjadi masalah. Junior, lepaskan aku sekarang atau aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Makhluk yang tidak bisa bergerak itu berteriak tanpa rasa takut sama sekali. Tanpa penyesalan bahkan dalam kematian, sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Li Qiye menatap setan kecil itu dan berkata, berdengung, akhir dari hukumannya adalah awal dari pembakaran iblis. Itu hanya sebuah niat kebencian sehingga Li Qiye bisa menghancurkannya sepenuhnya. Iblis akhirnya menjadi takut karena terbakar dan berteriak, saya lahir dari dewa gila jadi saya tahu semua hukum pahalanya. Biarkan saja saya dan saya akan membiarkan Anda memiliki semuanya. Hukum keajaiban Tuhan yang gila. Mata Lao Liu berbinar. Hukum kebajikan dewa tertinggi dengan 11 totem secara alami menggiurkan, tidak banyak yang bisa mengatakan tidak. Hukum yang pantas, pantatmu. Li Qiye menamparnya lagi dan tersenyum, sektemu memiliki hukum dari Raja Abadi, jauh lebih kuat daripada Dao menyimpang dari dewa gila. Itu benar. Lao Liu mengusap kepalanya dan tertawa canggung. Aku tahu di mana panah Kaisar Abadi di Yijian berada. Jika kamu mendapatkannya, kamu tidak akan terpecahkan. Biarkan aku pergi dan aku akan puas.
Iblis segera mengubah nada bicaranya setelah melihat kurangnya minat Li Qiye. Panah terbaik. Lao Liu terkejut mendengarnya karena kekuatan anak panah ini sangat jelas seperti siang hari. Jika bukan kaisar yang melancarkan serangan, panah ini saja tidak akan menjadi stabil. Li Qiye masih bergeming. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah mendapatkan perbendaharaan Dewa Gila, hanya akulah yang bisa membuka istana takdirnya. Iblis berteriak, tidak diperlukan. Mata Li Qiye membakar iblis. Itu, makhluk kecil ini langsung menjadi abu. Gemuruh, istana-istana runtuh, menyebabkan harta karun jatuhan. Mutiara harapan, baja abadi, kayu awan, permata pesta surga. Semuanya cemerlang dan jatuh seperti banjir. Pemandangan ini cukup menggemparkan karena semua fenomena visual dan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, harta karun menumpuk di depan mereka berdua. Siapapun akan terkejut melihat pemandangan ini. Sementara Lao Liu berdiri di sana dengan mengamati, Li Qiye sudah menjelajahi tumpukan itu untuk menemukan persenjataan tertinggi. Gemuruh, dunia internal berguncang dan berada di ambang kehancuran. Tsunami muncul entah dari mana seolah ingin menenggelamkan tempat ini. Ya ampun, Lao Liu langsung tenggelam setengah. Dia mengumpulkan akalnya dan berseru, apakah ini esensi duniawi? Lebih tepatnya, ini adalah esensi yang tak terhitung jumlahnya dari segala sesuatu, dan makhluk lainnya. Li Qiye berkata, dia tidak punya waktu untuk memahami esensi ini sebelum dibunuh. Mereka telah terperangkap di sini sampai istananya runtuh. Sekarang, ini seperti bendungan yang jebol. Ini tak ternilai harganya, jumlahnya sangat banyak. Lao Liu berdiri di sana tampak konyol. Teruslah dan kamu bahkan tidak akan mendapatkan bagian besi tua pun. Maka itu sangat berharga. Li Qiye berkata datar. Harta karunku. Setelah diingatkan oleh Li Qiye, Lao Liu akhirnya menyadari tumpukan harta karun yang tenggelam akibat tsunami. Dia berteriak seperti ayam yang disembelih dan segera menerjang ke depan untuk menarik semua harta karun ke dalam kantongnya. Dia akhirnya menyelesaikannya saat dunia ini sedang dirusak oleh aliran esensi yang tak henti-hentinya. Keduanya akhirnya berhasil keluar tetapi masih terjadi ledakan tanpa henti. Retakan muncul pada mayat raksasa dengan esensi yang dimuntahkan secara destruktif. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lao Liu merasa tersesat sebelum adegan ini karena banyaknya esensi. Ingatlah bahwa dahulu daratan ini cukup luas dengan banyak bintang di atasnya. Semua kekuatan dan nyawa ini dilahap oleh Dewa Gila. Dengan demikian, seseorang dapat memperkirakan jumlah energi gila yang didapatnya. Membuka, Li Qiye melayang di atas langit yang gelap sambil menyentuh salah satu pelipisnya. Bersinar lagi dan dua pilar cahaya lagi keluar. Ledakan. Puing-puing berserakan dengan ganas saat sinarnya menembus kedalaman bumi. Gemuruh, tempat yang sudah rusak sepertinya benar-benar runtuh dengan keriuhan yang menggelegar. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah terjadi suara retakan, zona mati ini mengeluarkan sinar dari bawah tanah. Mereka terjalin bersama menjadi sebuah simbol besar. Namun setelah lampu-lampu itu selesai membentuk formasinya, Lao Liu menyadari bahwa ini bukanlah sebuah simbol melainkan sebuah roda waktu. Itu meninggalkan jejaknya di negeri ini. Tuan Waktu, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah ini. Lao Liu terguncang melihat daratan yang ditandai dengan roda waktu. Apalagi dewa tertinggi biasa pun tidak bisa melakukan hal seperti ini. Berdengung, tanah itu menjadi sangat halus dari jauh karena kondisinya yang berkilauan saat ini. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah langit yang gelap. Di bawah dua sinar cahaya dari matanya, galaksi dan bintang yang rusak perlahan-lahan didorong kembali ke jalur aslinya. Selanjutnya, melelehnya berubah menjadi benang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menembus benda langit ini. Hal ini akhirnya menciptakan roda waktu di atas sana juga dengan cahaya redup. Temporal ray bergantung pada jumlah waktu yang terakumulasi, bukan kekuatan seseorang. Lao Liu tersentak setelah melihat ini. Li Qiye benar-benar mengubah dunia dengan matanya. Namun, tidak ada orang lain yang menyadari hal ini karena tidak ada kekuatan sebenarnya yang dilepaskan. Ini adalah cara untuk melindungi tatanan alam semesta, sebuah afinitas utama. Li Qiye mendapatkan ini karena kerja kerasnya selama beberapa generasi di dunia biasa. Makhluk kuat lainnya tidak akan memiliki hak istimewa ini karena tidak berada dalam batas budidaya. Lao Liu hanya pernah mendengarkan dalam legenda,
karena itu dia terkejut setelah menyaksikannya secara langsung hari ini. Sementara itu, Putri Jilin memperhatikan perubahan di tempat yang tidak menyenangkan. Pada awalnya, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh sampai untaian cahaya di sana. Dia akhirnya menggunakan surganya lalu dengan hati-hati melihat ke seluruh daratan. Ketika dia melihat sinar yang keluar dari cahayanya untuk mengubah daratan itu sendiri, dia menjadi terkejut dan menarik napas dalam-dalam, bukan seorang kaisar tetapi bahkan lebih tangguh dari seorang, siapa dia? Sang putri benar-benar bingung saat ini tentang Li Qiye. Dia tidak tampak seperti seorang kaisar tetapi tidak mungkin dia menjadi seorang terampil baru juga. Apa jawaban sebenarnya di balik identitasnya? Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, mayat Dewa Gila akhirnya runtuh dan lepasnya esensi semakin intensif. Setelah menghancurkan semua yang ada di dalamnya, banjir berada di jalur yang tidak dapat dihentikan menuju dunia luar. Namun, dua segel temporal di area ini perlahan berubah. Koordinat dan garis lintang di ruang angkasa berkelip dengan titik-titik kecil yang berkilauan. Dalam waktu singkat, esensinya diserap oleh tanah dan ruang yang rusak. Lampu akhirnya padam tetapi tempat itu menjadi terang kembali. Pada awalnya, orang akan berpikir bahwa perubahannya sangat kecil. Namun, kabut hitam yang selalu ada telah hilang sepenuhnya. Tanah yang tidak menyenangkan itu masih sunyi dan tanpa kehidupan seperti sebelumnya, tapi orang bisa melihat cahaya bintang yang bersinar samar di cakrawala jauh. Cahaya yang berkelap-kelip ini pada akhirnya akan menghasilkan ruang di atas suatu hari nanti. Tidak ada vegetasi apapun tetapi kelembapan muncul di lokasi tertentu. Tanah itu mendapatkan kembali kekuatan dan esensinya. Suatu hari nanti, benih akan dibawa ke sini oleh angin untuk dibuang di tanah. Kembali ke bumi, pembalikan kembali ke asal, kaisar tidak bisa berbuat lebih baik dari ini. Lao Liu benar-benar menjawab, tidak ada kata yang bisa menggambarkan pemikirannya saat ini. Meskipun kaisar juga bisa mengubah lanskap dunia seperti memindahkan gunung dan langit, Li Qiye tidak melakukannya secara paksa dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya satu arus, debu menjadi debu dan bumi ke bumi. Segudang esensi kembali dari tempat asalnya. Ini tidak ada berdasarkan kekuasaan, itu adalah jenis afinitas atau tatanan utama yang dimiliki langit dan bumi. Lao Liu benar-benar kagum saat Li Qiye melayang kembali ke tanah. Dia menatap Li Qiye dengan sangat hormat dan berkata, "Leluhur, kamu sangat baik hati, berapa banyak orang yang bersedia menukar roda duniawi ini untuk mengubah tanah mati ini?" Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, "Ini adalah urutan waktu dan langit dan bumi akan menjaga tanah ini. Saya hanya mengembalikannya ke sumbernya. Nasib dunia, biarlah bersama dunia. Apakah tempat ini akan menjadi surga atau tanah tandus, itu bukan urusan saya." Lao Liu diam-diam mengangguk. Ini di luar pengetahuan dan pemahamannya. Hanya seseorang yang benar-benar berada di puncak yang bersedia menunggu dengan perspektif seperti itu. Saat Li Qiye berada di Medgat Ominous Ground, ada sebuah tempat makmur di daerah terpencil di wilayah Jilin dengan sebuah klan yang memimpin di sana. Orang akan melihat kuil tua dan paviliun indah di mana-mana. Gantang Lingzi dan awan keberuntungan ada di mana-mana. Ini adalah salah satu klan terkuat di Jilin, Matahari Selatan. Hari ini, awan merah dan cahaya terang menerangi langit. Ledakan, hukum suci muncul dari dalam klan. Mereka bersatu untuk membentuk tatanan ilahi. Sepertinya dewa sedang memerintahkan semua orang di sekitar. Para murid di luar terkejut melihat perintah ini dan segera meninggalkan urusan mereka untuk kembali ke rumah. Dewa tertinggi Matahari Selatan telah terwujud. Berita ini menyebar ke seluruh Jilin seperti badai. Munculnya dewa tertinggi di seluruh murni bukanlah masalah besar tapi itu masih merupakan peristiwa besar di Jilin. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang mengira itu aneh. Utusan itu berkata, "Saya tidak tahu, tapi dewa tertinggi itu kembali dari kekacauan primordial kembali ke klan. Ini 100% akurat. Pasti merupakan sesuatu yang besar bagi dewa tertinggi untuk meninggalkan kekacauan. Jika tidak, para dewa penyendiri ini tidak akan melakukan hal itu." Yang lain juga bertanya-tanya. Dewa tertinggi pada tingkat tertentu juga meminta eksekusi surgawi. Perbedaannya adalah probabilitas yang lebih kecil. Itu sebabnya dewa tertinggi akan lebih sering muncul. Tuan Muda Matahari Selatan dihilangkan sehingga dewa tertinggi keluar dengan murka. Seseorang yang memiliki lebih banyak akses terhadap informasi terungkap.
Orang-orang terkejut mendengarnya, itu tidak masuk akal. Dewa tertinggi hidup bertahun-tahun, mengapa mereka keluar hanya untuk keturunan? Mereka sudah memiliki banyak sekali. Jika seseorang harus keluar setiap kali keturunannya dibunuh, mereka akan lelah sampai mati. Kali ini berbeda. Apakah dewa tertinggi menyukai Li Tianhao atau bukanlah masalah utama? Yang paling penting, niat ilahinya dihancurkan di depan orang banyak, lebih tepatnya wajahnya. Pada akhirnya, pukulan besar di belakang Li Qiye ini juga menghancurkan niatnya. Dewa tertinggi tidak bisa menahan amarahnya. Dipermalukan adalah satu hal tetapi menghancurkan niatnya juga. Itu adalah deklarasi perang. Siapa sebenarnya orang yang paling ganas ini? Dia memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya, saya ingin tahu siapa leluhurnya. Sebagian besar mempunyai pemikiran ini. Tidak seorang pun akan percaya bahwa seorang yang memiliki baru dapat menghancurkan niat ilahi. Dugaan paling umum adalah bahwa dia juga memiliki dewa tertinggi yang membantu dalam bayang-bayang. Pertempuran tingkat dewa tinggi akan terjadi. Ada yang bagus jika spekulasi ini benar. Sementara kembalinya dewa tertinggi membuat khawatir banyak sekte dan penggarap di Jilin, kekuatan besar yang berbeda mengirimkan pesan. Li Qiye harus memberi kita jawaban. Gerbang matahari terselubung secara resmi menyatakan, tidak peduli dewa tertinggi mana yang melakukannya, penerus matahari terselubung tidak bisa mati tanpa alasan. Menyelubungi matahari juga ikut bergabung. Hal ini semakin mengagetkan masa di Jilin. Bukan hanya sekte, ini adalah pesan dari aturan agung dewa tertinggi juga. Seorang raja kerajaan menerima informasi terbaru dan memperingatkan orang-orang terdekatnya. Aturan besar, Shen Qianjun. Dewa tertinggi yang menakjubkan dari sekte itu. Dia juga kembali dari kekacauan. Orang-orang skeptis. Salah satu leluhur berkata, tidak mungkin, peraturan besar sudah lama tidak bersuara, dia juga sudah cukup tua. Mengapa dia menyatakan kematian penerusnya? Shen Jinlong memiliki posisi tinggi di Shou Dingsun, penerus warisan Dao-nya. Namun, dia masih seorang junior, ada banyak orang seperti dia di sekte itu. Kalau begitu kalian tidak tahu. Salah satu leluhur yang berpengaruh tersenyum sambil bercanda, Jinlong bukan hanya penerusnya. Hehehe, ada rumor di sekte bahwa dia adalah putra Grand Rule tetapi mereka memilih untuk tidak mempublikasikannya. Siapa yang tahu alasan pastinya? Mungkin karena dia terlalu tua dan tidak bisa rukun dengan putranya. Putra peraturan agung, bahkan Master Sekte pun terkejut mendengarnya. Jinlong tidak pernah berbicara dengan orang luar tentang latar belakang. Yang lain hanya mengenalnya sebagai penerus Shou Dingsun. Mungkin Grand Rule malu punya anak di usia setua itu. Dan benar, mungkin mereka juga tidak akur. Komentar besar lainnya, terlalu banyak spekulasi dan penjelasan, namun mereka tidak ingin mengorek terlalu banyak. Bagaimanapun juga, ini berhubungan dengan rahasia dewa tertinggi. Ini bisa menimbulkan masalah yang menghancurkan sekte jika Shou Dingsun atau Grand Rule macet oleh hal ini. Baik peraturan agung dan dewa tertinggi matahari selatan menuntut jawaban dari klan Jilin karena penerus mereka meninggal di wilayah mereka, tidak peduli siapa yang paling sengit. Berita kelas berat yang lebih berat pun keluar. Itu adalah dua dewa tertinggi yang menekan klan Jilin sehingga mereka mungkin tidak akan mengabaikan masalah ini begitu saja. Saya kira Southern Sun dan Shou Dingsun berada pada situasi yang sama dan ingin orang lain mengetahuinya. Seorang master sekte memahami pesan sebenarnya yang dikirim oleh kedua klan. Li Qiye dan Lao Liu meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan itu. Dia mendaki puncak Gatwaching lagi dengan sang putri berdiri di sana menunggu. Dia membungkuk dalam-dalam dan berbicara dengan hormat, saya berterima kasih atas nama klan saya dan makhluk hidup masa depan di daerah tersebut. Anda telah menciptakan kemakmuran dan kekayaan untuk wilayah itu. Perbuatan Li Qiye yang mengubah dunia akan bermanfaat bagi Jilin di masa depan dan juga warga di sana. Rasa terima kasih sang putri datang dari hati. Li Qiye menerima sikap agungnya dan duduk tanpa ragu-ragu. Sang putri terkejut melihat Lao Liu juga. Setelah melihatnya dengan hati-hati, dia menangkupkannya sambil berkata, jadi, Dao Brother bersembunyi di Jilin kita. Para tetua dari Gunung Naga Ilahi semuanya mencarimu. Beberapa bahkan mengunjungi klan saya. Berbeda dengan yang lain, sang putri mampu mengenali identitas aslinya. Lao Liu menjadi sedikit canggung dan tersenyum kecut, tolong jangan beritahu saya para tetua atau mereka akan mematahkan kaki saya.
Hehehe, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan bermain bagus di Jilin dan tidak akan melakukan apapun yang akan menyulitkan Anda. Dan matahari akan terbenam di timur. Li Qiye tertawa dan berkata, bahkan Master Sektemu pun adalah pembuat onar. Lao Liu tertawa canggung lagi. Sang putri menenangkan kepalanya sejak dia mendengar tentang pria keras kepala ini. Dia memiliki dasar yang kuat dengan sekte yang membuat iri, namun dia tidak suka tinggal di sana dan lebih suka keluar untuk bermain. Gunung Naga Ilahi memiliki dua raja abadi selain memiliki garis keturunan naga sejati. Itu adalah kekuatan yang dapat menimbulkan angin dan hujan di pure. Untuk seseorang seperti Lao Liu, dia bisa memiliki hukum harta karun dan prestasi apapun jika dia berdetak dengan baik dan berlatih keras di sekte tersebut. Namun, pria itu lebih suka bermain-main sebagai penipu di dunia biasa. Itu adalah cinta akan kebebasan dan sikap riang. Lao Liu diam-diam pergi karena dia tahu bahwa sang putri ingin berbicara dengan Li Qiye. Dia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Li Qiye memandangnya dan berkata, bicaralah, saya akan mengampuni dosamu jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia menghela nafas lega setelah mendapatkan izin dan dengan tenang berkata, Matahari Selatan dan Dewa Tertinggi Peraturan Agung sedang mengeluh kepada klan saya, mereka menginginkan jawaban. Tidak ada keraguan bahwa keduanya menekan klan Jilin. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan klan tersebut, Jilin berhutang banyak kepada mereka karena penerus mereka memang mati di bawah pengakuan klan. Klan Jilin sedikit kesal dengan ini. Mereka tidak dapat menemukan latar belakang Li Qiye sama sekali. Tentu saja, mereka juga tidak bisa mengabaikan keluhan dari Dewa Tertinggi karena sekte mereka adalah anak Sungai Jilin. Oleh karena itu, klan perlu menyuarakan pendapatnya. Jika tidak, ratusan kekuatan di bawah mereka akan merasa diremehkan. Terlebih lagi, tidak masalah jika kedua sektelah yang mengeluh. Bahkan master sekte mereka tidak berarti banyak di depan klan Jilin. Hal ini tidak terjadi pada kedua dewa tertinggi. Mereka kuat dalam hak mereka sendiri dengan status bergengsi di tingkat yang sama dengan banyak nenek moyang Jilin yang lebih tua. Oh, tanggapan Li Qiye sangat santai. Dia tersenyum dan berkata, apa permintaan mereka? Mereka ingin kami menyerahkanmu, bangsawan muda, karena membunuh penerus mereka. Mereka menginginkan jawaban, kata bernyanyi putri. Tentu saja permintaan mereka lebih dari itu. Dewa tinggi yang agresif menuntut Jilin untuk membunuh Li Qiye, tetapi sang putri memilih untuk tidak terlalu blak-blakan. Li Qiye secara alami mengetahui hal ini bahkan jika sang putri tidak terjadi. Dia dengan santai berkata, kalau begitu aku akan menemui mereka di klanmu. Jika mereka ingin mengatakan sesuatu atau semacam tuntutan, saya akan senang mendengarnya. Saya adalah seseorang yang mendengarkan pendapat orang lain. Sang putri tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik setelah mendengar tanggapannya. Dia tidak membujuk Li Qiye melainkan dua dewa tertinggi dan bahkan klannya sendiri. Orang lain mungkin berpikir bahwa dewa tertinggi adalah eksistensi yang tak terjangkau yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan atau menjangkau seluruh negeri. Orang-orang sangat takut pada dewa tertinggi. Dewa tinggi yang dingin dengan mudah membantai klan, sekte, atau bahkan ras. Sang putri tidak berpikir demikian. Dia menganggap Li Qiye jauh lebih menakutkan daripada kedua dewa tertinggi ini. Dia benar-benar tidak terduga sehingga dia khawatir klannya akan terseret ke dalam kekacauan ini jika dia menjadi marah. Anak muda yang mulia, saya akan memberitahu kedua dewa tertinggi. Saya berharap persahabatan akan terwujud melalui hal ini, bukan perang, kata bernyanyi putri. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, katakan pada kakekmu bahwa aku ingin melihat benda itu. Mereka seharusnya tidak menyembunyikan apapun atau saya tidak akan bahagia. Pada saat itu, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun kepada raja Anda. Sang putri menghela napas dalam pikirannya. Li Qiye jelas tidak peduli pada kedua dewa tertinggi itu. Satu-satunya yang dia inginkan adalah item di klannya. Saya pasti akan memberitahu para leluhur. Sang putri membungkuk lagi. Pergi. Li Qiye memerintahkan, saya akan mengunjungi klan Anda, berharap ini bukan perjalanan yang tidak menyenangkan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah di klan karena berkumpul dengan Nightfall Immortal Monarch. Tentu saja, dia juga tidak akan bersikap sopan jika ada orang bodoh yang menghalangi jalannya. Sang putri membungkuk lagi dan pergi.
Li Qiye memanggil Lao Liu dan bertanya, apa rencanamu? Lao Liu tersenyum bahagia sambil merasa cukup bersemangat, orang rendahan ini ingin mengikuti leluhur sebagai pelayan dan bekerja untukmu meskipun kemampuanku sedikit. Jika kamu bersedia menerima jiwa setara sepertiku, aku akan membubarkan huligan dan mengikutimu sebagai gantinya. Bagi Lao Liu, bisa mengikuti Li Qiye adalah berkah seumur hidup. Dia tidak akan menyesali pilihan seperti itu. Jiwa yang kesepian, pantatku. Li Qiye memukul kepala pria itu lagi, kamu adalah putra tercinta dari Gunung Naga Ilahi dengan garis keturunan tipis dari naga sejati. Tetapi saat ini, aku sendirian, sungguh jiwa yang kesepian. Lao Liu memaksakan senyum masam. Li Qiye mengatakan kepadanya, kembalilah dari mana kamu datang. Jadilah benih yang baik daripada bermain-main di dunia biasa, itu hanya menyia-nyiakan budidaya Anda dan harapan sekte terhadap Anda. Sekalipun Anda tidak peduli untuk menjadi kuat, sekte Anda tetap membutuhkan pilar yang kuat di masa depan, tidak bisa makmur hanya dengan perlindungan raja dan leluhur, keturunan di masa depan juga perlu bekerja keras. Anda adalah seorang jenius dari sekte ini, junjung tanggung jawab Anda dengan bangga. Li Qiye jarang memberikan nasihat yang tulus dan bermaksud baik kepada juniornya. Satu-satunya alasan dia melakukannya kali ini adalah karena dia menyukai Lao Liu. Lao Liu berpikir dengan tenang sebelum menjawab dengan lembut, saya juga tidak ingin mengecewakan sekte ini, tetapi saya mendambakan kebebasan di dunia biasa. Anda akan mendapatkan kesempatan begitu Anda berada di puncak. Anda dapat memilih untuk berbaur dengan dunia biasa atau terus menemukan Grand Dao. Dengarkan dengan hati-hati saat itu. Li Qiye membujuk. Lao Liu tersenyum kecut dan berkata, jika aku mencapai puncak, pada saat itu, aku tidak lagi bergantung pada diriku sendiri. Dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Bahkan para kaisar pun tidak berdaya karena mereka mempunyai lebih dari sekedar diri mereka sendiri. Lao Liu telah melihat dan mendengar banyak hal karena latar belakangnya. Menjadi tak terkalahkan adalah hal yang mulia sekaligus penuh penderitaan. Li Qiye menatap pemandangan itu dan berkata perlahan, mengapa beberapa kaisar ingin memulai ekspedisi terakhir sementara yang lain memilih hidup mengasingkan diri? Ini adalah pilihan yang mereka buat setelah mencapai puncak karena berbagai alasan. Apakah kelompok sebelumnya mengira mereka akan kembali hidup-hidup? Faktanya, masing-masing dari mereka tahu bahwa ini adalah perang yang sia-sia dan sepenuhnya sadar bahwa mereka akan menuju kematian. Meskipun demikian, mereka tetap menentukan pilihan ini untuk keturunan mereka, ras mereka, dan seluruh keberadaan di 10 dunia, tetapi juga diri mereka sendiri. Setelah mengambil keputusan, mereka langsung menghadapinya tanpa ragu-ragu. Dia dengan lembut menghela nafas pada saat ini. Lao Liu menjadi diam juga. Puncaknya dingin dan penuh beban berat. Kembalilah, ini adalah tahun-tahun terbaikmu. Akan sangat terlambat jika kamu menyia-nyiakannya sekarang. Li Qiye berkata, coba lagi setelah mencapai puncak. Mungkin kamu tidak akan begitu terikat dengan dunia biasa. Tuan dan yang lainnya akan mematahkan kakiku jika aku kembali sekarang. Lao Liu berkata dengan ekspresi menyakitkan. Ini bukan pertama kalinya dia melarikan diri, hanya yang terlama dan paling menyenangkan. Dia akan tamat jika akuarium menangkapnya. Pria itu bahkan mungkin akan mengupas kulitnya sebagai hukuman. Li Qiye menghela nafas dan mengeluarkan selembar kertas untuk mulai menulis. Dia menyerahkannya kepada Lao Liu dan berkata, berikan kepada nenek-nenek moyangmu karena aku telah setuju untuk memberikan kata-kata yang baik untukmu. Ambil surat pribadi saya dan Anda akan melihat Qi Gong, tetapi apakah dia akan menerima Anda atau tidak, itu terserah Anda sendiri. Lao Liu terkejut pada awalnya namun akhirnya dia menerima surat itu dengan sikap hormat. Matanya beralih dengan ide baru, bagaimana kalau ini, leluhur? Anggap saja aku sebagai murid dalam nama saja dan aku akan mengikutimu saja. Hentikan sifat licikmu. Li Qiye menamparnya dan memarahi, menurutmu Raja Abadimu tidak cukup baik untukmu? Tidak, tentu saja tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Lao Liu buru-buru menyangkal. Pergilah sekarang, kita akan bertemu lagi jika memang diperlukan. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Lao Liu tahu bahwa Li Qiye telah memberikan kesempatan besar dan inilah akhir dari hubungan mereka. Ia bersujud dan bersujud 3 kali, orang rendahan ini berharap dapat melihat kembali kehadiran leluhur tertinggi di masa depan.
Li Qiye menerima isyarat agung itu dan mengangguk sebelum menutup matanya. Lao Liu berdiri dan melihat Li Qiye sudah dalam kondisi bersepeda, jadi dia membungkuk sekali lagi sebelum pergi. Li Qiye duduk di sana dengan tenang seolah sedang tidur. Dia mencapai kondisi zen untuk mencari misteri Dao. Dia tidak langsung meninggalkan puncak dan terus menyerap energi di atas. Kadang-kadang, dia memikirkan tentang persenjataan putih itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Persenjataan putih 88.888 janin ini adalah satu-satunya di dunia ini. Satu-satunya hal yang lebih hebat dari itu adalah persenjataan 99.999 janin terhebat di tangan Kaisar Suci. Li Qiye tidak ingin persenjataan ini menjadi yang terbaik di dunia atau mencapai level yang sama dengan persenjataan abadi sejati. Namun, ini adalah seni yang mendalam dan menantang, mampu menyempurnakan persenjataan seseorang dan memaksakannya hingga batas maksimal. Oleh karena itu, persenjataan ini adalah alat pelatihan yang hebat bagi Li Qiye, yang memungkinkannya untuk memahami persenjataan lebih jauh lagi. Shen Xiaoshan tetap di sisinya untuk menunggunya. Pada saat ini, kelompok Tishu Weng menyadari bahwa mampu melayani Li Qiye adalah sebuah berkah dari surga dan suatu kemuliaan tertinggi. Yang lain ingin berada di posisi ini tetapi tidak bisa. Di saat yang sama, Jilin menjadi sangat gaduh. Pada hari ini, dengan ledakan keras, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti sayap malaikat. Aura ilahi melonjak ke sekeliling dan mengejutkan semua orang di Jilin. Sebuah tandu tua dibawa dari matahari selatan dengan benda-benda angkasa yang melayang di sekitarnya. Bagian dalam tandu sepertinya menunjukkan dunia itu sendiri. Aura agung ini menenggelamkan seluruh Jilin seperti lautan. Tekanannya yang tak terbendung menyerang mental semua orang secara bergelombang. Para ahli di Jilin semuanya khawatir. Para penggarap yang lemah kehabisan napas sementara mereka yang terlalu dekat dengan tandu terpaksa berlutut. Dewa tertinggi matahari selatan. Bahkan mereka yang belum pernah melihat dewa tertinggi tahu bahwa hanya makhluk dengan level ini yang akan melakukan adegan seperti itu setelah keluar. Keras lainnya meledak tidak lama setelah kemunculan dewa tertinggi matahari selatan. Sebuah dunia tiba-tiba muncul di atas Shrouding Sun. Semuanya hadir seperti bintang dan hukum. Ketika dunia ini muncul, aura ilahi yang tidak perlu ditanyakan lagi merasuki dunia, tidak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Dengan sebuah himne, sosok raksasa muncul dari dunia ini. Di atas kepalanya terdapat matahari dan bulan saat dia menginjak bintang. Hukum dunia hadir di sisinya. Dia mengendalikan alam semesta dan semua hukum sebagai pusat dari segalanya. Dia bukan hanya penguasa dunia, dia juga penciptanya. Biarkan Dao bebas. Nyanyian pujian itu menggema di seluruh dunia dan menggema di hati orang-orang. Mereka dengan sukarela berkolaborasi untuk beribadah. Dalam sekejap mata, sosok itu mulai tumbuh hingga jumlahnya menjadi 1000, masing-masing memiliki bintang yang melayang di sekitarnya dan sepertinya mereka membangkitkan 3000 dunia. Peraturan agung, dewa tertinggi. Orang-orang di Jilin segera mengetahui siapa yang ada di dunia ini. Shen Qianjun. Orang-orang mulai menggumamkan namanya, dewa tertinggi dari Shrouding Sun. Setelah bertahun-tahun, Qianjun akhirnya menjadi dewa tertinggi. Seorang leluhur yang sangat tua berkata dengan nada emosi. Di masa lalu, leluhur ini memulai debutnya pada saat yang sama dengan Shen Qianjun, tetapi sekarang, lelaki itu adalah dewa tertinggi yang tak terkalahkan. Orang-orang tahu badai akan datang di Jilin setelah dua dewa tertinggi muncul pada saat yang sama, terutama saat mereka menuju klan Jilin. Sial, keduanya cukup kuat untuk melakukan apapun. Sebuah pukulan besar harus dikatakan. Mereka hanya terbangun sambil mencoba meningkatkan status klan mereka juga. Seorang pria cerdas memperhatikan sesuatu, penerus klan mereka dibunuh, jadi jika mereka tidak menuntut keadilan, posisi mereka akan jatuh di Jilin. Selain itu, merekalah yang harus meminta jawaban kepada klan Jilin, hanya Master Sekte saja yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jilin tidak akan peduli pada beberapa junior. Ketika dewa tertinggi matahari selatan datang ke klan Jilin, sebuah jembatan emas dibangun dari dalam klan. Bunga-bunga mulai berjatuhan dengan mata air yang keluar di atas himne yang menggembung. Dalam waktu singkat, cahaya emasan ada di mana-mana. Klan itu menampilkan cahaya Raja Abadi dengan prestise yang tak terhentikan. Meskipun Jilin tidak melakukan sesuatu yang terlalu gila, hanya cahaya dari Raja Abadi saja yang berbicara banyak.
Ini merupakan indikasi kekuatan mereka. Di dalam klan, seorang tokoh besar keluar untuk menyambut dewa tertinggi. Dewa tertinggi sendiri mempertahankan sikap sopan setelah datang ke sini, keluar dari tandu sejak awal. Meskipun dewa tertinggi kuat dan memiliki kesamaan dengan klan mereka, mereka harus tampil baik di hadapan monster seperti klan Jilin. Semua orang mendengar tentang kunjungan dewa tertinggi ke klan Jilin. Bocah yang menyebut dirinya paling ganas itu akan dipenggal kepalanya. Itu akan menjadi pengorbanan bagi dua tuan muda dari Southern Sun dan Shrouding Sun. Seseorang yang sedang mengipasi api dari balik bayangan, jika tidak, beberapa orang secara acak dapat membantai murid-murid Jilin sesuka mereka, itu akan menjadi prioritas yang buruk. Bagaimana kita bisa berjalan dengan kepala tegak di pura lagi? Itu benar, gunakan darah Verces sebagai persembahan untuk tuan muda atau seluruh dunia akan meramalkan kita karena lemah. Orang lain langsung menimpali. Klan Jilin kami memiliki 3 kaisar, cukup untuk tersenyum bangga di seluruh pura. Yang paling ganas tidak terkendali dan tidak peduli dengan prestise Jilin, melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah Jilin, membunuh orang yang tidak bersalah. Ini memprovokasi Jilin, kejahatan yang layak dihukum mati. Banyak yang menanyakan kematian Li Qiye. Banyak guru sekte dan leluhur saling melirik setelah mendengar pesan-pesan ini. Orang-orang yang berpengalaman tentu tahu bahwa beberapa orang ingin menimbulkan masalah. Mereka ingin rumor ini sampai ke para ahli di klan Jilin. Sepertinya para dewa tertinggi menginginkan nyawa yang paling ganas, tidak ada peluang untuk perdamaian. Seorang raja kerajaan menyimpulkan, yang paling ganas akan mengunjungi Jilin, dia tidak takut pada siapapun. Berita lain segera keluar setelahnya. Tidak takut siapapun, dia berani mengatakan itu. Itu terlalu arogan dan mendominasi. Itu berarti dia tidak peduli dengan dewa tertinggi atau bahkan klan Jilin. Siapa sih orang ini? Semakin banyak orang yang mengaduk-aduk panci, mengharapkan kekacauan terjadi di dunia. Jika bocah ini berani bersikap arogan pada klan kami akan menunjukkan bahwa dia memiliki dewa tertinggi sebagai pelindungnya, tidak ada yang bisa menantang prestise kami. Beberapa murid muda dari klan Jilin terpengaruh oleh pesan tersebut. Dalam waktu singkat, masyarakat Jilin menjadi bersemangat dengan segala jenis arus bawah yang mengalir. Beberapa sekte ingin menyenangkan matahari terselubung dan matahari selatan sementara yang lain menghindari masalah. Selama ini, klan Jilin tiba-tiba mengeluarkan undangan kepada tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte di wilayahnya. Beberapa leluhur mulai berspekulasi tentang niat klan tersebut. Salah satu leluhur berpikir, apakah klan Jilin ingin menjadikan peristiwa ini sebagai contoh, dimulai dengan Li Qiye ini. Itu mungkin pembunuhan paling sengit siapapun yang dia inginkan di Jilin dan dua penerusnya. Ini memang merupakan tindakan tidak hormat yang terang-terangan terhadap klan. Ingat, Southern Sun dan Shrouding Sun adalah anak sungai dari klan. Anda harus melihat terlebih dahulu sebelum memukuli anjingnya. Kata master sekte lainnya, tidak peduli apa yang klan ingin lakukan. Semua leluhur yang menerima undangan segera menuju marga. Beberapa junior yang ingin memperluas wawasannya pun ikut mengikuti. Selama kekacauan, Li Qiye akhirnya meninggalkan puncak menuju klan. Ayo pergi ke klan Jilin. Li Qiye memberitahu kelompok Shen Xiaoshan. Kaki Tisu Weng langsung melemah karena beberapa alasan setelah mendengar ini. Jika ini adalah masa lalu, dia akan sangat bersemangat. Bagaimanapun, sekte kecil seperti miliknya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan klan Jilin. Hanya menatap klan dari kejauhan adalah suatu keindahan, tetapi sebenarnya memasuki klan adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan. Tapi sekarang, mengikuti Li Qiye ke klan seharusnya menjadi semacam hadiah. Secara teori, dia seharusnya sangat bersemangat. Namun, ketika Li Qiye mengatakan dia ingin melakukannya, Weng mendapat firasat aneh seolah-olah langit akan runtuh. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Intuisinya selalu tepat. Hei Chen, sebaliknya, sangat bersemangat dengan matanya yang berkedip setelah mendengar ini. Sungguh suatu hal yang mengasyikkan, bisa mengunjungi klan Jilin, hampir seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dia berharap bisa berada di sana saat ini juga. Shen Xiaoshan tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin mengikuti Li Qiye kemanapun dia pergi, meskipun itu berarti melompat ke dalam kuali berisi air mendidih. Dia rela melakukan apa saja selama dia bisa tetap di sisinya.
Tuan, saya mendengar bahwa Dewa Tertinggi Matahari Selatan dan Dewa Tertinggi Matahari Terselubung berada di klan kerajaan saat ini. Wang juga mendapat kabar meski tetap berada di puncak. Dia tidak berani memberitahu Li Qiye bahwa kedua dewa tertinggi ini menginginkan kepala Li Qiye. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah menghindari klan Jilin sehingga dia secara tidak langsung mengingatkan Li Qiye. Terus, Li Qiye tersenyum bebas, mereka seharusnya berterima kasih kepada nenek moyang mereka karena saya tidak menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi jika mereka memilih untuk buta, maka itu adalah kesalahan mereka sendiri karena mencari kematian. Wang sangat ketakutan. Untuk karakter minor seperti dia, berbicara tentang dewa tertinggi saja sudah cukup menakutkan, apalagi melawannya. Namun, hal ini tampak begitu sepele bagi Li Qiye seolah-olah dia tidak peduli pada dewa tertinggi. Meski takut, dia tetap menutup matanya dan mengikuti Li Qiye menuju klan. Setelah memilih menyiarkan, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Li Qiye sampai akhir. Pria luar biasa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bangkit. Imperial Jilin, satu klan dengan 3 kaisar, garis keturunan terkenal di Pure. Di 9 dunia, terdapat banyak garis keturunan kejayaan dan tidak ada kekurangan 3 kaisar. Namun, itu sedikit berbeda di dunia. Silsilah dari 9 dunia hanyalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang kaisar, namun di dunia keseluruhan, beberapa kaisar tersebut masih hidup. Dengan demikian, garis keturunan dari 9 dunia lebih lemah dari garis keturunan kekuasaan di dunia. Ada kemungkinan besar garis keturunan dari 9 dunia akan runtuh. Namun, bahkan, tanpa membuat sketsa apapun, negara-negara besar lainnya memiliki peluang untuk mengguguli mereka jika garis keturunan kekuasaan ini tidak dapat menghasilkan penerus yang mampu. Ini tidak terjadi di seluruh dunia. Selama kaisar mereka masih hidup, sekte-sekte ini bisa bertahan selamanya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan lain tumbuh, mereka masih memiliki sesuatu yang tak dapat dilawan, kaisar mereka. Oleh karena itu, bahkan kekuatan besar terkuat pun tidak akan berani berbicara tentang menghancurkan garis keturunan kekuasaan. Bahkan dewa tertinggi pun tidak akan berani melakukannya. Bagaimanapun, menghancurkan garis keturunan kekuasaan berarti menentang seorang kaisar. Itulah sebabnya para dewa tertinggi harus bertindak dengan sangat hati-hati. Inilah alasan mengapa dewa tertinggi Matahari Terselubung dan Matahari Selatan tetap waspada dan bertindak dengan baik di klan Jilin. Klan tersebut memiliki 3 kaisar. 2 orang masih hidup saat Nightfall Immortal Monarch memulai ekspedisi terakhir. Belum ada berita apapun tentang dia tapi ini tidak mempengaruhi Jilin sama sekali. Pengaruh dan popularitasnya masih ada di Pure. Dia memainkan peran besar dalam kesuksesan Jilin saat ini. Karena dialah klan tersebut mampu menjadi raksasa masa kini. Sebelum malam tiba, meski sudah memiliki 2 kaisar, klan tersebut masih jauh lebih lemah dibandingkan klan Raja Perang dan Benteng Naga. Namun setelah munculnya Nightfall dengan 11 wasiat, semuanya menjadi berbeda. Sejak saat itu, klan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bersambung.